anak-anak semuanya, selamat pagi. Oke, bagaimana kabar kalian di rumah hari ini? Sehat ya? Sehat dong, sehat-sehat semua ya anak-anak ibu di rumah ya. Nah, hari ini kita berjumpa lagi di pembelajaran yang berikutnya ya. Nah, hari ini kita akan belajar tematik ya. Kemarin kita sudah belajar di pembelajaran kedua. Nah, hari ini kita masuk di pembelajaran ketiga, subtema 2. Kita masih di tema 7 ya, indahnya kebersamaan. Nah, hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk belajar di tema 3, tema 7 maksudnya, pembelajaran 3. Nah, hari ini kita akan membahas beberapa materi ya. Ada mengenai proklamator, kemudian ada tindakan heroik. Itu bisa kalian buka bukunya di halaman 97 ya, buku tema 7 itu halaman 97. Nah, hari ini kita akan masuk pembelajaran yang ketiga. Nah, tetapi seperti biasa ya, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, sebelumnya Ibu mau kalian mempersiapkan diri seperti yang sudah Ibu bilang ya. Sikap berdoa itu seperti apa? Nah, sekarang kita akan mulai. Kita angkat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Amin. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat dan nikmat yang pernah Engkau berikan kepada kami, hingga sampai pada pagi hari ini kami bisa berkumpul, kami bisa menghirup udara segar. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan melaksanakan aktivitas kami seperti biasa, yaitu belajar. Semoga materi yang disampaikan oleh Ibu Guru kami bisa berguna, kemudian bisa kami mengerti, bisa kami pahami dengan baik. Ya Bapa, kiranya Engkau membimbing kami dari pagi hingga siang nanti selama kami belajar. Hanya ini doa yang dapat kami sampaikan ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, tadi kita sudah selesai berdoa ya. Nah, hari ini kita akan belajar di tema 7, yaitu peristiwa dalam kehidupan. Kita masuk ke subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Nah, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan ya. Jadi anak-anak sekarang bisa buka bukunya, itu halaman 97 ya. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas tentang proklamator ya. Nah, anak-anak perhatikan, di sini sudah Ibu siapkan materinya. Kemudian yang pertama itu di sini seluruh rakyat Indonesia menyambut dengan sukacita proklamasi kemerdekaan. Nah, di sini kita juga akan membahas tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Nah, di sini peristiwa-peristiwa heroik pun terjadi di berbagai daerah. Nah, di mana pembacaan teks proklamasi itu memicu semangat pejuang-pejuang bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Nah, di sini kita akan membahas juga tentang sejarah. Kemudian ada juga tentang pembacaan teks proklamasi yang memicu semangat pejuang bangsa-bangsa Indonesia itu dalam mengusir penjajah. Nah, kemudian kita lihat yang selanjutnya. Nah, di sini ya anak-anak ada beberapa peristiwa. Nah, di dalam peristiwa ini tentunya ada peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini ada dua tokoh yang terlibat ya, atau ada dua tokoh penting yang memiliki atau mewakili seluruh rakyat Indonesia, yaitu ada Bapak I.R. Soekarno, kemudian ada Bapak D.R.S. Muhammad Hatta. Nah, kedua tokoh ini atau kedua beliau tersebut itu dikenal sebagai proklamator ya. Nah, jadi di sini Ibu sudah siapkan ya gambar dari ya, ini adalah gambar Bapak I.R. Soekarno, kemudian di sini ada juga gambar Bapak D.R.S. Muhammad Hatta ya. Jadi nanti anak-anak bisa tahu yang mana gambar Bapak I.R. Soekarno, kemudian yang mana gambarnya Bapak D.R.S. Muhammad Hatta ya. Jadi nanti tidak tertukar ya. Nah, jadi di sini Ibu sudah memberikan atau menampilkan fotonya ya, foto kedua tokoh tersebut yang dikenal sebagai proklamator. Nah, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dalam lagi tentang proklamator ya.
Nah, di sini ada Bapak Ir Soekarno. Nah, beliau itu merupakan presiden pertama Republik Indonesia atau bisa kita singkat dengan RI. Nah, di sini dia sebagai pahlawan proklamator juga ya, selain sebagai presiden Republik pertama atau RI. Nah, Bapak Ir Soekarno ini dia juga sebagai pahlawan dari proklamator tadi seperti Bapak DRS Muhammad Hatta ya. Nah, di sini beliau menjadi presiden RI sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1967. Nah, di mana di sini beliau dikenal pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing. Nah, sehingga di sini beliau dijuluki sebagai singa podium. Nah, jadi di sini pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1967 tadi, Bapak Ir Soekarno itu dikenal sebagai seorang yang pandai berpidato ya. Nah, kemudian selain itu beliau juga menguasai beberapa bahasa asing. Nah, itu yang membuat beliau itu bisa dijuluki sebagai singa podium ya. Nah, karena dia lumayan kemudian bisa berpidato ya, kemudian dia juga menguasai beberapa bahasa asing. Nah, sehingga tadi dia dijuluki sebagai singa podium. Nah, di sini Bapak Ir Soekarno lahir di Surabaya, ya tepatnya di Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 ya. Nah, di sini jenjang pendidikannya itu dimulai dari Indi School, kemudian tepatnya itu di Tulung Agung ya. Nah, setelah lulus Bapak Soekarno ini tadi dia melanjutkan pendidikannya di ELS ya. Nah, di Mojokerto tepatnya itu di Jawa Timur. Nah, kemudian ada juga di Surabaya dan ada juga di THS. Nah, di sini ada di Hogger School ya. Nah, sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung atau yang disebut dengan ITB, bisa kita singkat dengan ITB itu terdapat di Kota Bandung ya, Jawa Barat, dan memperoleh gelar insinyur. Nah, jadi ini tadi adalah sekilas tentang riwayat hidup, kemudian perkenalan tentang Bapak Ir Soekarno ya, di mana dia di sini menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Kemudian di sini juga ada mengapa dia bisa dikenal atau dijuluki sebagai singa podium. Kemudian sejarah atau pendidikan dari Bapak Ir Soekarno itu dimulai dari mana tadi ya, dari jenjang pendidikan yang pertama, kemudian sampai dia memperoleh gelar insinyur itu tadi ya. Nah, sekarang kita lanjut. Yang selanjutnya di sini kita akan membahas tentang Bapak DRS Muhammad Hatta. Nah, di sini beliau itu adalah sebagai wakil presiden RI pertama ya dari Bapak IR Soekarno tadi, yaitu pada tahun 1945 sampai dengan 1957. Nah, dan Bapak Koperasi Indonesia. Nah, di sini beliau juga selain dikenal sebagai wakil presiden, beliau itu juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia ya, yaitu Bapak DRS Muhammad Hatta itu tadi. Nah, kemudian beliau juga sangat berperan dalam upaya memperoleh pengakuan dari pemerintah Belanda terhadap kedaulatan RI atau Republik Indonesia itu tadi. Nah, di sini Muhammad Hatta atau Bapak Muhammad Hatta itu tadi dia lahir di Bukit Tinggi, tepatnya di Sumatera Barat, yaitu pada tanggal 12 Agustus 1902. Nah, di mana jenjang pendidikannya itu ditempuh di Liger School, kemudian ada di Bukit Tinggi juga, kemudian ada di Mulo, tepatnya itu di Padang, dan ada di HMS. Nah, itu bertepatan di Jakarta ya. Oke, yang selanjutnya, nah di sini pada tanggal 17 Agustus 1945 Bapak IR Soekarno kemudian dengan Bapak DRS Muhammad Hatta ini beserta para tokoh lainnya tadi memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ya. Jadi pada tanggal 17 Agustus 1945 kedua tokoh penting ini tadi, yaitu Bapak IR Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta tadi, mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, di mana Bapak IR Soekarno itu membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ya, didampingi oleh Bapak DRS Muhammad Hatta ya sebagai pendampingnya itu tadi. Nah, bahkan
Di dalam teks proklamasi tersebut itu tercantum nama dan tanda tangan mereka